5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Bu Guru berharap anak-anak sehat selalu. Pagi hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, bermain di lingkungan sekolah. Hari ini kita belajar khusus matematika. Perkalian matematika yang ada di tema 2, subtema 2. Mari kita belajar bersama-sama. Beni memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Dari soal cerita tersebut, kita bisa menuliskan dalam bentuk penjumlahan bersusun. Ingat anak-anak, penjumlahan bersusun bisa diubah menjadi bentuk perkalian. 7 ditambah 7 ditambah 7. Di sini 7 adalah 7 buah jambu yang dipetik Beni dan 7 buah jambu yang dipetik Udin dan 7 buah jambu yang dipetik Lani. Dari bentuk penjumlahan bersusun ini bisa kita rubah menjadi bentuk perkalian. Bagaimana anak-anak bentuk perkaliannya? Anak-anak lihat. Angka 7 di sini ditulis sebanyak berapa kali? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Ada 3 kali. Berarti bentuk perkaliannya 3 dikali angka yang nampak di situ, yaitu angka 7. Jadi bentuk perkaliannya 3 dikali 7. Setelah itu, anak-anak bisa menjumlahkannya. 7 ditambah 7, hasilnya berapa anak-anak? 14. Kemudian 14 ditambah 7, hasilnya 21. Jadi, jumlah jambu yang ada di dalam keranjang semua ada 21 jambu. Anak-anak perlu diingat, penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian. Perhatikan contoh berikut. Bu Guru memiliki soal penjumlahan berulang. Ingat-ingat ya, penjumlahan berulang bisa diubah menjadi perkalian. Bagaimana bentuk perkaliannya? Bentuk perkaliannya yaitu kita lihat angka 4 di sini ditulis sebanyak berapa kali. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi bentuk perkaliannya nanti 6 dikali angka yang tertulis di sini, yaitu berarti 6 dikali 4. Kemudian anak-anak menghitung berapa hasil 6 dikali 4. Supaya mudah dalam menghitung, anak-anak jumlahkan satu persatu. 4 ditambah 4, hasilnya 8. Kemudian ditambahkan lagi, hasilnya 12. Kemudian kita tambahkan lagi dengan angka 4. Hasilnya 16. Kemudian kita tambahkan lagi dengan angka 4. Hasilnya 20. Kita jumlahkan lagi dengan angka 4. Hasilnya 24. Jadi
hasil dari 6 kali 4 adalah 24. Kemudian soal berikutnya, contoh soal berikutnya, Bu Guru memiliki penjumlahan bersusun, yaitu 6 ditambah 6 ditambah 6. Kita bentuk dulu dalam perkalian. Kita hitung bersama-sama, ada berapa angka 6 yang ditulis di sini? 1, 2, 3, ada 3. Berarti bentuk perkaliannya 3 dikali angka yang ada pada soal ini, yaitu angka 6. 3 dikali 6. Berapa hasil 3 dikali 6? Anak-anak jumlahkan satu per satu. Berapa? 6 ditambah 6? 12. Kemudian 12 kita jumlahkan dengan angka 6 selanjutnya, yaitu 18. Jadi hasil 3 kali 6 adalah 18. Bisa ya anak-anak? Untuk melatih anak-anak bisa mengerjakan latihan soal, yaitu soal 1 sampai soal 5. Salin di buku tema anak-anak. Kemudian tulis bentuk perkaliannya dan hasilnya. Supaya mudah anak-anak dalam mengerjakan, jumlahkan satu per satu seperti yang diterangkan Bu Guru barusan. Kemudian kita belajar soal dalam cerita. Dayu mempunyai 4 buah kotak pensil, masing-masing kotak berisi 6 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah, supaya mudah dalam menyelesaikan soal cerita, anak-anak perlu membentuk bentuk perkaliannya terlebih dahulu. Bagaimana bentuk perkaliannya? Yaitu jumlah kotak terlebih dahulu kita tulis, kemudian kita kalikan dengan banyaknya isi. Berarti bentuk perkaliannya 4 dikali 6. Kemudian kita tulis. Masih ingat ya anak-anak? Perkalian adalah penjumlahan bersusun. Jadi, untuk mempermudah anak-anak mengerjakan, anak-anak terlebih dahulu tulis dalam penjumlahan bersusun, yaitu 4 kali 6. Jika ditulis dalam penjumlahan bersusun, yaitu 6-nya ada sebanyak 4 kali. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Kemudian anak-anak jumlahkan satu per satu. 6 dijumlah dengan 6 hasilnya 12. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan angka 6 selanjutnya hasilnya 18. Kita jumlahkan lagi dengan angka 6 selanjutnya, yaitu hasilnya 24. Jadi, jumlah pensil Dayu seluruhnya ada 24 pensil. Kita coba latihan soal cerita lagi. Benny, Udin, Edo, dan Dayu diminta meniup balon pada acara ulang tahun Siti. Masing-masing mereka meniup 5 balon. Jumlah balon yang ditiup adalah titik-titik. Seperti yang sebelumnya, kita bentuk dalam perkalian terlebih dahulu. Lihat di situ, ada Benny, Udin, Edo, dan Dayu. Berarti ada berapa anak di situ? 1 Udin, 2 Benny, 3 Edo, 4 Dayu. Berarti ada 4 anak. Masing-masing anak meniup 5 balon. Benny 5 balon, Udin 5 balon,
Edo 5 balon, Dayu 5 balon. Jika ditulis dalam bentuk perkaliannya, berarti jumlah anak ini dikalikan dengan jumlah balon yang ditiup. Berarti bentuk perkaliannya 4 dikali 5. Setelah itu anak-anak tulis dalam penjumlahan bersusun. 4 dikali 5 jika ditulis dalam penjumlahan bersusun, 5-nya sebanyak 4 kali. 5 dijumlahkan dengan 5, dijumlahkan dengan 5, dijumlahkan dengan 5. 5-nya sebanyak 4 kali. Kemudian anak-anak jumlahkan 1 per 1. 5 dijumlahkan 5, hasilnya 10. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan angka 5 selanjutnya, hasilnya 15. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan angka 5 selanjutnya, hasilnya 20. Jadi hasil jumlah balon yang ditiup semuanya berjumlah 20 balon. Seperti itu anak-anak cara mengerjakan soal matematika perkalian dalam bentuk cerita. Supaya anak-anak lebih paham, anak-anak bisa mencoba mengerjakan soal 1 sampai 3. Salin di buku tulis. Kemudian jawab dengan teliti. Setelah itu kita belajar perkalian bilangan dengan angka 2. Bu Guru memiliki buah jambu. Nah, di sini ada apa ini? Ada 2 kotak ya, kita umpamakan ini kotak. Masing-masing kotak ada 3 angka. Nah, kemudian kita gabungkan, kita tulis dalam bentuk matematika. Masih ingat ya anak-anak di tema 2 subtema 1. Nah, bentuk perkalian jika kita menulis dalam bentuk perkalian, yang kita tulis paling depan yaitu jumlah kotak. Kemudian kita kalikan dengan jumlah isi. Berarti di sini jumlah kotaknya ada berapa? Ada 2. Berarti isinya ada 3. Jadi jika ditulis dalam bentuk matematika, 2 dikali 3. Diingat-ingat anak-anak, perkalian adalah penjumlahan bersusun. Jadi kita tulis dalam penjumlahan bersusun. 2 dikali 3 jika ditulis dalam penjumlahan bersusun adalah 3-nya ditulis sebanyak 2. Kemudian kita hitung. 3 ditambah 3 berapa hasilnya? 6. 2 dikali 3 hasilnya 6. Sama. Contoh selanjutnya yaitu Bu Guru memiliki 2 kotak lagi. Masing-masing kotak ada 4 buah jambu. Kita tulis dalam bentuk perkalian terlebih dulu. Berarti 2 dikali jumlah isi di sini. Berapa isinya? 4. Berarti 2 dikali 4. Kemudian kita tulis dalam bentuk penjumlahan bersusun. Berarti 4-nya sebanyak 2. 4 ditambah 4, 8. 2 dikali 4 sama, hasilnya juga 8. Berarti dari contoh perkalian bilangan dengan angka 2, apa yang bisa kita simpulkan? Perkalian dengan 2 sama artinya, maksudnya perkalian dengan angka 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Nah, dari contoh di atas tadi, 2 dikali 3. Artinya sama dengan kita menjumlah dengan bilangan itu sendiri. 3 ditambah 3. Sama dengan contoh yang kedua.
Wah, 2 kali 4 sama dengan kita menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri, yaitu 4 ditambah 4. Bisa ya anak-anak? Nanti anak-anak kerjakan soal berikut ini. Setelah itu, kita belajar perkalian bilangan dengan angka 1. Tadi perkalian bilangan dengan angka 2, sekarang kita belajar dengan angka 1. Bu Guru memiliki contoh 3 dikali 1. Jika kita tulis dalam bentuk penjumlahan bersusun menjadi 3-nya ada, 1-nya ada sebanyak 3 kali. Berapa hasilnya? 3. Contoh yang kedua, 5 dikali 1 sama dengan, berarti 1-nya ada sebanyak 5. Coba ya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jumlahnya? 5. Kesimpulannya, apa kesimpulannya anak-anak? Kesimpulannya adalah semua bilangan jika dikalikan dengan angka 1, hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, contoh 3 dikali 1 hasilnya 3. 5 dikali 1 hasilnya 5. Contoh lagi, 9 dikali 1 hasilnya 9. 15 dikali 1 hasilnya 15. 20 dikali 1 hasilnya 20. Nah, semua bilangan jika kita kalikan dengan angka 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian anak-anak kerjakan soal latihan berikut. Nanti anak-anak salin di buku tulis. Kemudian kita belajar perkalian bilangan dengan angka 0. Bu Guru punya contoh 2 dikali 0. Berarti jika ditulis dengan penjumlahan bersusun, 0-nya ada sebanyak 2. 0 ditambah 0, berapa 0 ditambah 0? 0. Ya. Contoh lagi, 4 dikali 0. Berarti jika ditulis dalam penjumlahan bersusun, 0-nya ada sebanyak 4 kali. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ya, 0-nya ada 4. Berapa hasilnya? 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0 juga. Hasilnya 0. Kesimpulannya apa anak-anak? Semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Berapapun bilangan itu. Contoh lagi, 9 dikali 0, 0. 15 dikali 0, 0. 20 kali 0, 0. 25 dikali 0, 0. Nah, kesimpulannya, semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya 0. Untuk mengetahui anak-anak paham atau tidaknya, anak-anak bisa mengerjakan latihan soal. Terima kasih anak-anak. Pembelajaran matematika perkalian hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang diterangkan Bu Guru tadi mudah dimengerti dan bermanfaat buat kalian semua. Sukses selalu buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.